Kami ada di rumah kami masing-masing di altar kudus Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami memanggil nama Tuhan di rumah kami masing-masing, maka hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Sekalipun kami tidak ada dalam satu tempat yang sama, sekalipun kami tidak ada dalam satu waktu yang sama, tapi kami menyembah Allah yang sama, Allah yang kami kenal dan kami panggil di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bangga sebab kami diberikan kesempatan untuk mendekat di altar kudus Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk membangun mezbah di rumah kami dan memanggil nama Tuhan. Kami tahu hidup yang kami jalani tidaklah mudah. Itu sebabnya kami percaya apapun badai yang hari-hari ini kami hadapi, apapun pergumulan yang hari-hari kami lewati, kami tahu kami tidak pernah berjuang sendiri. Kami tahu Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk tetap berdiri tegak menghadapi badai. Kami tahu Tuhan memberikan penghiburan bagi kami sehingga kami tetap tenang menghadapi setiap tantangan masalah dalam hidup kami. Dan kami bersyukur karena pagi hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk belajar kembali, untuk mendengarkan kembali, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Kami mau menyendengkan telinga kami, sebab Tuhan memberikan kepada kami telinga seperti seorang murid, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami dapati sesuatu yang mengubahkan hidup kami. Sebab kami percaya firman-Mu lah yang membersihkan kehidupan kami, firman-Mu yang menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami tidak tinggal dalam kegelapan, tapi kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Umat-Mu di rumah mereka masing-masing, biar Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan arahkan. Dan kami percaya pagi hari ini adalah pagi menjadi pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Mu. Dan itulah yang memerdekakan masing-masing kami. Bicara bagi kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus Kristus dahsyat atas hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus dahsyat dalam hidup saya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk mengambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk kembali belajar firman Tuhan. Kita masih ada dalam kitab Kejadian, dan kita hari ini baca sama-sama Kejadian pasal 42. Kejadian 42 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kejadian pasalnya yang ke-42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara ya, masih dalam kisah kehidupan Yusuf. Banyak sekali pembelajaran yang kita dapati dalam kita belajar dalam kehidupan pribadi Yusuf, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini kita masih dalam pembahasan pribadi Yusuf dalam Kejadian 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat 17. Ya kan, setelah 7 tahun masa kelimpahan, maka Yusuf mempersiapkan segala sesuatunya dengan hikmatnya, dengan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Dan setelah masa ke-7 tahun masa kelimpahan, maka habis. Masuklah dalam 7 tahun masa kekeringan, 7 tahun dalam masa kelaparan, di mana Alkitab mencatat seluruh dunia mengalami masa-masa kelaparan, bahkan termasuk Israel, anak-anak Israel, anak-anak Yakub. Kita lihat dalam Kejadian 42 ayat pertama sampai dengan ayat 17.
Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah Yakub kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergi ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapat juga anak-anak Israel atau anak Yakub, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Lihat saudara ya, orang percaya, orang beriman, orang yang mengalami janji Tuhan juga bisa mengalami pendidikan Tuhan, juga bisa mengalami kesusahan, bisa mengalami kelaparan. Dan ini yang seringkali saya ingatkan buat setiap umat Tuhan, jangan alergi. Alergi, ya kan? Jangan aneh gitu loh saudara. Ketika orang percaya diizinkan Tuhan juga mengalami kesusahan. Ketika diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, gak aneh, biasa kok itu. Yakub yang menerima janji Tuhan bersama dengan anak-anaknya juga mengalami kelaparan. Tapi semuanya Tuhan persiapkan. Tuhan pakai kehidupan Yusuf. Ya. Di antara orang Israel, di antara orang yang datang membeli gandum terdapat juga anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Semua mengalami, sama kayak sekarang kan. Semua mengalami pandemi. Semua mengalami goncangan ekonomi. Bukan cuma saudara aja yang mengalami goncangan ekonomi, ya kan? Semua dia mengalami. Tapi bagaimana kita lihat orang-orang yang bertahan, orang-orang yang bersyukur, Tuhan bukakan jalan. Terlalu banyak kesaksian yang saya dengar saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana orang-orang yang bertahan pada masa-masa kesukaran, orang-orang yang bertahan dan mengandalkan Tuhan ketika masa-masa digoncang, bisa mengalami tetap kesusahan. Tapi Tuhan akan angkat hidupnya. Tuhan tetap pelihara hidupnya. Tuhan tetap tolong jalan-jalan hidupnya. Tuhan bukakan setiap pintu-pintu. Karena apa? Karena gak bersungut-sungut. Karena ketika diuji, ketika dimurnikan, dia tetap memandang Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan kita. Sementara itu, ayat 6, Yusuf telah menjadi mangku bumi. Orang yang berkuasa di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, kata, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan, untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudara, tetapi Yusuf tidak dikenal oleh mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak tuanku, hanya untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah, kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukan pengintai." Ayat 12, tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan sekarang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun sungguh-sungguh kamu ini pengintai." Maka dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kita lihat kehidupan Yusuf, iya kan? Bagaimana Tuhan putar keadaan. Di ayat 6, saya mau saudara kembali perhatikan di ayat yang ke-6 dari pembacaan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sementara itu
Ayat yang ke-6, Yusuf telah menjadi mangku bumi. Siapa yang telah menjadi mangku bumi? Yusuf. Siapa Yusuf? Orang yang tadinya dijual sebagai seorang budak, orang yang tadinya difitnah, memperkosa, orang yang dilemparkan ke dalam penjara, orang yang mengalami pembentukan, orang yang mengalami pemurnian. Telah menjadi mangku bumi, orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Dia mengatur segala sesuatunya. Orang yang membeli gandum ngomong sama Yusuf. Dia yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Dan ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Penggenapan mimpi Yusuf. Tapi yang ini saya mau bagikan, saudara dikasih dalam Tuhan. Yusuf seorang yang tadinya tidak terpandang, Tuhan angkat, Tuhan promosikan. Dan hal ini saya mau sampaikan buat setiap kita, bahwa kita nggak bisa melihat seseorang pada saat keadaan saat ini. Jangan pernah melihat seseorang pada saat keadaan saat ini, karena kita nggak pernah tahu Tuhan akan buat dia seperti apa di hari kemudian. Dan pembelajaran yang saya mau bagikan hari ini, jangan pandang rendah orang lain. Jangan anggap remeh orang lain. Garis bawahi ini. Jadikan ini sebagai pedoman hidup kita. Siapapun dia, yang mungkin hari ini dia ada di bawahmu, yang mungkin hari ini dia tidak ada apa-apa yang dibanding hidupmu, pesan saya, jangan anggap rendah mereka. Karena engkau tidak pernah tahu seperti apa perjalanan hidupnya, seperti apa rancangan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudaranya Yusuf, pandang Yusuf sebagai seorang apa? Pemimpi. Lihat pemimpi itu datang. Dan apa yang terjadi sekarang? Mimpinya digenapi. Mereka datang kepada Yusuf. Alkitab mencatat digenapi firman Tuhan. Mereka menghadap Yusuf dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pernah anggap rendah orang lain. Jangan pernah memandang rendah orang yang ada di sekelilingmu, siapapun dia. Siapapun dia. Mungkin dia pegawaimu, mungkin dia adalah orang yang kau hire, mungkin dia adalah stafmu, mungkin dia adalah bawahanmu. Jangan pernah memandang rendah mereka, karena kita nggak pernah tahu jalan hidup orang lain. Kita nggak pernah tahu, mungkin someday kita butuh pertolongan dia. Kita nggak pernah tahu. Makanya dalam Matius 7 ayat 12, ini hukum yang Yesus ajarkan. Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau engkau tidak mau dipandang rendah, engkau tidak mau dianggap rendah, jangan memandang rendah, jangan menganggap rendah orang lain. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang engkau mau orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Engkau tidak mau dihina, jangan hina orang lain. Engkau tidak mau dibuli, jangan bully orang lain. Karena hukum tabur tuai itu pasti ada. Itu hukumnya. Dan Alkitab sudah mencatat hal itu untuk kita lakukan, untuk kita ingat. Apapun juga yang kau pengen orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka, karena itu yang akan kau terima. Ada feedback dari apa yang kau lakukan. Dan hari ini kita nggak boleh memandang rendah orang lain kalau kita nggak mau dipandang rendah. Siapapun dia, yang mungkin keadaan ekonominya mungkin jauh di bawah hidupmu,
Tapi jangan pernah anggap rendah orang lain. Dan hari ini kita belajar dari kehidupan dan sejarah kehidupan Yusuf. Bagaimana Yusuf tadinya dianggap hina oleh abang-abangnya. Sekarang abang-abangnya ini butuh pertolongan Yusuf. Kalau nggak mati, saudara, ya orang Yusuf pegang kunci gudang kok, iya kan? Di mana orang yang beli gandum langsung datang ke Yusuf. Mau buat apa? Kita nggak pernah tahu jalan hidup seseorang. Kalau kita nggak tahu jalan hidup seseorang, maka jangan anggap rendah orang itu. Mungkin hari ini bisa aja dia ada di bawah hidupmu, tapi kita nggak pernah tahu hari-hari ke depan. Tuhan punya rencana buat setiap orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita nggak pernah tahu, mungkin orang itu sedang mengandalkan Tuhan. Mungkin orang yang hari ini kau anggap rendah, dia sedang mengandalkan Tuhan. Mengerikan kalau sampai hal itu terjadi. Kita sedang menganggap rendah orang lain. Berarti kita harus siap dianggap rendah oleh orang lain. Nah, saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam Obadya juga, Obadya pasal yang pertama ayat 12. Obadya pasal pertama ayat 12. Jangan memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan jangan bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaan, dan janganlah membual pada hari kesusahan. Jangan memandang rendah saudaramu, karena mungkin dia sedang kesusahan hari ini. Mungkin dia sedang mengalami pembentukan hari ini. Jangan pernah mandang rendah siapapun. 1 Petrus 2 ayat 17. 1 Petrus 2 ayat 17 bilang apa? Hormatilah semua orang. Alkitab mencatat hormati semua orang. Bukan hanya orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Bukan hanya orang-orang memiliki harta yang berlimpah. Semua. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah rakyat. Lihat bagaimana Alkitab mengajarkan kepada setiap kita norma kehidupan. Hormatilah orang lain. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita pun mau dihormati. Nggak ada yang pengen harga dirinya diinjak-injak, nggak ada. Kalau nggak ada yang pengen harga dirinya diinjak-injak, maka jangan pernah menginjak-injak harga diri orang lain dong. Kalau ada orang yang memberlakukan itu kepadamu, is okay, tapi jangan kita yang melakukan itu kepada orang lain. Amin. Kalau orang lain lakukan itu kepada kita, nggak apa-apa. Tuhan pembela kita kok. Tapi jangan sampai kita lakukan itu kepada orang lain, karena kita udah tahu kebenaran. Orang yang tahu lebih banyak akan dituntut lebih banyak. Nah, karena kita mengerti hari ini, kita nggak boleh memandang rendah orang lain. Kenapa kita nggak boleh memandang rendah orang lain? Yang pertama saya pelajari, karena ketika kita memandang rendah orang lain, maka kita sedang memandang rendah Tuhan yang menciptakan manusia. Wah, mungkin saudara bilang, apa maksudnya pendeta? Kalau kita memandang rendah orang lain, masa kita memandang Tuhan? Enggak lah, saya cuma memandang rendah dia, bukan memandang rendah Tuhan. Lihat firman Tuhan, Amsal 14 ayat 31. Amsal 14 ayat 31 bilang begini, siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia, memuliakan Tuhan. Lihat, kalau engkau memandang rendah orang lain, engkau menindas orang lain, maka engkau menghina penciptanya. Dengan engkau memandang rendah sesamamu, maka engkau sedang memandang rendah Tuhan yang menciptakan orang yang engkau rendahkan. Ngeri, saudara. Kita berpikir kita memandang rendah orang ini. Saya nggak memandang rendah Tuhan, saya memandang rendah orang ini karena memang orang ini layak direndahkan. Jahat, saudara. Tanpa kita sadari, engkau sedang memandang rendah sang pencipta orang yang engkau rendahkan.
Jangan pernah lupa, kita semua sama diciptakan oleh Tuhan. Ketika engkau memandang rendah orang lain, kau sedang memandang rendah penciptanya. Karena dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan kau memandang rendah dia, berarti kau sedang memandang rendah pribadi yang menciptanya. Bahkan Amsal 17 ayat 5 juga mengatakan hal yang sama. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Amsal 17 ayat 5. Siapa yang mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Berarti sama. Kalau kita merendahkan orang miskin, merendahkan orang yang di bawah kita, kita sedang merendahkan penciptanya. Hati-hati. Bukan orang yang sedang kau rendahkan, kau sedang merendahkan sang pencipta, orang yang engkau rendahkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti tahu kebenaran ini, supaya kita tidak salah melangkah dan kita hati-hati dalam bertindak. Ini kebenaran firman Tuhan, bukan mengada-ngada. Ya, jadi yang pertama, karena dengan kita memandang rendah orang lain, maka kita sedang memandang rendah Tuhan yang menciptakan orang yang kita rendahkan. Dia juga diciptakan oleh Tuhan, saudara. Dia juga dibentuk oleh Tuhan. Berarti kita sedang memandang rendah sang penciptanya. Yang kedua, dengan kita memandang rendah orang lain, berarti kita sedang menempatkan diri kita pada posisi yang tinggi. Ngerti ya maksudnya, saudara ya? Kenapa seseorang bisa memandang rendah orang lain? Karena dia ada di posisi yang tinggi. Dengan kata lain, orang yang merendahkan orang lain sedang meninggikan dirinya. Dan apa yang kita katakan tentang orang yang meninggikan diri? Tuhan yang akan merendahkannya. Ketika kita merendahkan orang lain, tanpa kita sadari, kita sedang meninggikan diri kita, memandang rendah orang di bawah kita. Dan tanpa engkau sadari, engkau sedang meninggikan dirimu. Dan engkau akan terima apa yang firman Tuhan katakan, orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Matius 23 ayat 12. Matius 23 ayat 12 bilang begini, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ketika engkau belajar untuk merendahkan diri, maka Tuhan yang akan meninggikan hidupmu. Makanya tadi saya bilang kan, kalau engkau sedang direndahkan, it's okay. Jangan kita yang merendahkan orang lain. Karena ketika kita direndahkan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Tapi sebaliknya, ketika engkau merendahkan orang lain, engkau sedang menempatkan dirimu pada posisi yang tinggi. Berarti engkau sedang meninggikan diri. Dan siap-siap apa yang firman Tuhan katakan, orang yang meninggikan diri akan Tuhan rendahkan. Ngeri, saudara. Mengerikan. Karena itu jangan pernah kita merendahkan orang lain, siapapun dia, yang mungkin kedudukannya ada jauh di bawah kita, yang mungkin keadaan ekonominya ada jauh di bawah kita. Jangan pernah merendahkan. Karena engkau sedang menghina penciptanya, karena engkau sedang meninggikan dirimu pada dia. Dan kalau dia berdoa, orang yang engkau rendahkan, dia berdoa, maka engkau akan direndahkan oleh Tuhan. Siapapun kita, di rumah kita masing-masing, saya ajak taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya gak boleh merendahkan orang lain. Sama-sama bilang sama saya gak boleh merendahkan orang lain, siapapun dia. Amin. Abang-abangnya Yusuf ini gak pernah tahu seperti apa Yusuf jadinya. Dan ini yang terjadi, keadaan berubah. Yusuf dipercayakan hal yang luar biasa, yang memang abang-abang yang tadinya merendahkan dia membutuhkan pertolongan Yusuf. Kita gak pernah tahu kita butuh pertolongan orang yang mungkin hari ini engkau ada merendahkan dia. Kita gak pernah tahu di suatu hari nanti engkau akan perlukan pertolongan yang mungkin hari ini orang itu adalah orang yang kau rendahkan, orang yang tidak pernah kau anggap, orang yang sering kau acuhkan, orang yang sering kali kau pandang sebelah mata. Suatu hari mungkin kau perlu pertolongan dia. Kita gak pernah tahu. Kita gak pernah tahu. Tapi yang kita tahu, lakukan firman Tuhan.
siapapun dia, selama dia manusia, jangan pernah merendahkan dia. Jadi yang pertama, karena ketika kita merendahkan orang lain, kita sedang merendahkan penciptanya, yang menciptakan dia. Yang kedua, ketika kita merendahkan orang lain, maka kita sedang menempatkan diri kita tinggi di atas orang yang kita rendahkan. Berarti engkau sedang meninggikan diri, dan orang yang meninggikan diri, Alkitab katakan, akan direndahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, karena dengan kita memandang rendah orang lain, maka kita sedang memberikan diri kita untuk dihakimi oleh perbuatan kita sendiri. Dengan kita merendahkan orang lain, kita sedang memberikan diri kita untuk dihakimi menurut hukum yang sudah kita tahu. Makanya firman Tuhan bilang begini, Mazmur 7 ayat 16 dan 17. Mazmur 7 ayat 16 dan 17 bilang begini, saudara. Orang membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Lihat saudara, orang yang menggali lubang, ketika kita lakukan merendahkan orang lain, maka kita sedang menggali lubang buat diri kita sendiri. Bukan orang yang kita rendahkan yang jatuh, kita yang masuk ke dalam, saudara. Kelaliman yang kita lakukan kembali menimpa kita, kekerasan turun menimpa batu kepala kita. Kenapa? Karena kita yang menggali, kita yang buat, dan itu yang akan menimpa kita. Dan ini yang saya pelajari, orang yang merendahkan sesamanya, orang yang merendahkan orang lain, sedang memberikan dirinya untuk dihakimi, bukan untuk orang lain, oleh perbuatannya sendiri. Karena engkau yang melakukan, engkau merendahkan orang lain, maka siap terima apa yang engkau sudah buat. Siap terima upahnya. Jangan pernah merendahkan siapapun. Dan hari ini kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, engkau mungkin posisimu saat ini sedang lebih tinggi dari orang lain. Mungkin keadaan ekonomimu sedang lebih bagus dari orang lain. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk merendahkan orang lain. Justru jadikan itu untuk membantu, menopang, menjadi berkat buat orang lain. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kenapa kita gak boleh merendahkan orang lain? Yang pertama, karena dengan merendahkan orang lain, kita sedang merendahkan pencipta orang itu. Tuhanlah yang kita rendahkan, karena dia diciptakan sama serupa dengan gambar Allah. Yang kedua, kenapa kita gak boleh merendahkan orang lain? Karena dengan kita merendahkan orang lain, kita sedang menempatkan diri kita tinggi di atas orang tersebut. Berarti kita sedang meninggikan diri. Dan orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Kalau orang lain yang merendahkan kita, gimana pendeta? Gak apa-apa, Tuhan akan meninggikan hidupmu. Tapi jangan sampai kita yang merendahkan orang lain, maka engkau akan direndahkan. Dan yang ketiga, terakhir, kenapa kita gak boleh merendahkan orang lain? Dengan kita merendahkan orang lain, kita sedang menempatkan diri kita pada posisi untuk menerima penghukuman. Karena apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar hidup kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Kami sadar hidup kami ada oleh karena kasih setia Tuhan. Dan kami sadar kalau hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan. Ampuni kami, karena dengan apa yang Tuhan titipkan kami jadi merendahkan orang lain. Ampuni kami ketika Tuhan percayakan kami satu hal yang melebihi orang-orang di sekeliling kami. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami sadar mungkin hari ini kami sedang merendahkan orang lain dengan sikap kami. Ampuni kami kalau selama ini kami sedang merendahkan orang lain dengan perkataan-perkataan kami. Tapi firman-Mu menegur kami hari ini, ya Bapa. Oh, kami tidak boleh merendahkan orang lain, siapapun dia. Karena kami gak pernah tahu jalan-jalan hidup Tuhan dalam hidup mereka. Dan yang kami tahu, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan angkat hidupnya.
Tuhan akan promosikan hidupnya. Itu sebab sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang pagi hari ini mendengarkan firman, biarlah Tuhan sadarkan kami, Roh Kudus ingatkan kami selalu dalam keseharian hidup kami. Ada orang-orang yang mungkin Tuhan percayakan untuk kami pimpin, ada orang-orang yang mungkin Tuhan percayakan ada di bawah kami. Biarlah kami tetap boleh mengangkat hidup mereka sebagaimana Tuhan mengangkat hidup kami. Kami tidak mau dan tidak boleh merendahkan orang-orang yang ada di bawah kami, siapapun mereka, apapun status sosial mereka. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini. Tuhan tolong agar kami selalu disadarkan bahwa setiap yang kami miliki itu adalah kepercayaan Tuhan. Namun bukan berarti apa yang Tuhan percayakan kami untuk kami terima dan itu bisa menjadi semena-mena kami buat bagi orang lain. Tapi hari ini kami diingatkan, biarlah kami selalu, Roh Kudus mengarahkan hidup kami untuk tetap terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Bapa, di rumah mereka masing-masing. Firman-Mu termaterai dalam hati kami. Kami gak mau jadi orang-orang yang bebal, orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Tapi biarlah Roh Kudus yang hari ini mengajar kami hari ini. Kami percaya Roh Kudus juga yang memperlengkapi kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Bapa, hamba juga berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Biar Tuhan sertai mereka dalam mereka menjalani hari-hari hidup mereka. Tuhan tolong, ada di hari-hari ini bergumul buat sakit penyakit mereka. Hamba satukan hati bersama-sama dengan mereka, memohon belas kasihan Tuhan. Jamah setiap mereka yang sakit Allah, pulihkan setiap mereka, sehingga semua mereka mengalami keberkatan, kuasa, kesembuhan, mujizat dalam hidup mereka. Kami juga berdoa menyerahkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Kami sadar hari-hari ini tidak mudah untuk kami lewati, tapi kami tahu kami tidak pernah berjuang sendiri. Kami tahu ada Tuhan membela kami. Langit dan bumi akan digoncangkan, tapi orang-orang yang memegang firman Tuhan, orang-orang yang tetap berpaut kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan satu persatu. Tuhan pulihkan setiap rumah tangga yang retak. Tuhan jamah setiap suami, istri yang mungkin hari-hari sedang jauh, yang sedang terhilang. Tuhan pulihkan, ketuk hati mereka ya Roh Kudus, sehingga mereka kembali berpaling, kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap perekonomian dari anak-anak Tuhan. Tuhan tolong. Kami tahu ekonomi hari-hari sedang digoncangkan. Ada begitu banyak bahan-bahan pokok, semua naik. Tapi yang kami tahu, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Tuhanlah yang memelihara hari-hari hidup kami. Kami bergantung, kami mengandalkan Tuhan. Kami kerjakan apa yang menjadi bagian kami, dan kami percaya pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan, mereka yang hari-hari ini bergumul untuk adanya terjadi rekonsiliasi antara hubungan anak dengan orang tua, hubungan mertua dengan menantu, hubungan adik dengan kakak. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, jika itu ada di antara mereka dan mereka memiliki kerinduan untuk menjadi pembawa damai, Tuhan, kami pegang firman-Mu, jika orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang membawa mereka masuk dalam seluruh rancangan dan penggenapan akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan yang memperdamaikan mereka, sehingga keluarga mereka dipulihkan, kuasa Tuhan dinyatakan. Pagi hari ini juga hamba berdoa ya Tuhan, ada rumah tangga yang hari-hari berdoa khusus untuk mendapatkan keturunan. Bapa, kami terus berpegang kepada firman-Mu.
Bahwa Tuhanlah yang memberkati setiap pernikahan-pernikahan yang ada. Anak-anak Tuhan diberkati. Itu sebabnya hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang mengaruniakan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga dari anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan ini, sehingga dibukakan kandungannya di dalam nama Yesus. Campur tangan Tuhan nyata, mujizat terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa bahwa setiap orang-orang muda yang pagi hari ini mengikuti ibadah doa pagi, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Sehingga orang-orang muda ini menjadi orang-orang muda yang dahsyat, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Masa mudanya dahsyat, masa mudanya luar biasa. Hari depan yang penuh harapan terjadi dalam masa muda mereka. Pekerjaan, studi mereka diberkati Tuhan, usaha mereka diberkati Tuhan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan juga yang mengaruniakan kepadanya pasangan hidup yang tepat, sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, yang mendatangkan keberkatan dan anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat, kota kami diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat, kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram, dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari niat rancangan orang jahat. Di dalam nama Yesus, kota kami ada dalam pemeliharaan Allah yang ajaib. Berkati Indonesia Tuhan, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kami berdoa ya Tuhan buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka. Kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang mengetuk hati mereka untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, segala siasat, segala niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah, roh adu domba atas bangsa kami, siapapun yang menaburnya, kami doa di dalam nama Yesus disingkapkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dimanapun kami anak-anak Tuhan berada, biarlah Tuhan yang pegang kami, Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang jaga kami. Kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami percaya sepanjang hari ini kami mengecap kebaikan Tuhan, kami pegang janji firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami aminkan dan kami terima apa yang kami doakan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Ayo kita lakukan firman Tuhan. Jangan anggap rendah, pandang rendah siapapun. Kita kembali ketemu besok dalam doa pagi jam 4.30 Indonesia bagian Barat. Bagikan kembali ibadah ini saudara, sehingga banyak orang boleh menikmati berkat Tuhan, dan banyak orang juga boleh dipulihkan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.